Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis ya. Baik, baik. Bentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, terdengar Mas. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini ya, kami tim Umaroh mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada gangguan teknis pada link Zoom-nya ya. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung bersama kami kurang lebih 12 peserta. Nah, di sini ada saya sendiri, terus ada Pak Angga. Nah, Assalamualaikum Pak Angga. Pak Angga, terus Pak Afif, Pak Arayan, Pak Firman, Pak Alvin, Pak Adrian. Sudah, berarti kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Oke, sebelum kami mulai, mungkin izinkan saya untuk komunikasi dulu nih, menyapa bapak-bapak ya, bapak-bapak semua nih sepertinya. Pak Angga, Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baik. siapa nih? Mas Ilham, Pak. Umaro. Iya, Oh, Mas Ilham. Salam kenal. iya. Saya Angga. Pak Pak Angga, Pak Angga ini yang kemarin ikut seminar bukan ya? Namanya Angga juga, bukan Pak ya? Bukan, aku baru Bukan. daftar nih. Oke, berarti Ya. kemarin yang seminar offline di Depok bukan Pak Angga ini Pak ya? Bukan, saya dari Bandung. Bandung, baik. Nah, kebetulan juga nanti kita akan keliling ke Bandung tuh Pak tanggal 30 November. Kalau Pak Angga Oh sendiri iya. sudah ada pengalaman Pak di industri travel umroh Pak? Belum, makanya ini mau belajar ini gimana caranya. Oh Tolong iya, ajarin, Bang. siap. Siap, siap. Berarti belum ada pengalaman baik jadi agen gitu Pak ya? Oke, Belum, belum, siap. belum, belum. Baik, selanjutnya ada Pak Arman. Nah, insya Allah nih Pak Arman nih udah sering ikut BOP nih Pak Arman ya. Alhamdulillah sudah Ustaz. Assalamualaikum. Ini langganan ini yang dari hashtag berapa ada terus Pak ya, Pak Arman ya. Iya, insya Allah untuk menambah ilmu. Sebelum memutuskan. Selamat Iya malam Pak Pak Arman. Arman. Iya, Salam Pak Arman. Assalamualaikum Pak Angga.
Ya, Salam kenal semuanya. ya. Arman kemarin Semangat hadir di nih. BOP Mas Ilham. Ye, saya hadir. Pak Angga nih sering share dakwah juga di grup nih, Masya Allah. Hadis-hadis, ya kan Pak ya? Tuh. Insya Allah. Oke. Terus ada Pak Afif ini tim kita ya. Ar-Rayyan, Pak Ar-Rayyan, Assalamualaikum. Ar-Rayyan, Pak Ar-Rayyan hadir. Waalaikumsalam, Ustadz. Oke, Ustadz. Pak Ar-Rayyan tinggal di mana Pak? Saya di Surabaya, Ustadz. Surabaya. Iya, Oke. Tahu Maro dari mana Pak? tahu dari ini sih, dari medsos. Medsos Sama ya. sih, Oh, dari oke. saudara juga. Terus belum pernah di pengalaman di industri travel umroh Pak ya sebelumnya ya? Belum. Makanya ini mau sambil belajar ini tadi. Baik. Ya. Terus selanjutnya ada Pak Firman Banten ya. Assalamualaikum Pak Firman. Ya, Halo. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ilham, Pak Ustadz, Domisili di mana Pak Firman? di Serang, Banten. Oh iya, dari Banten. Sebelumnya udah ini Pak, pengalaman di industri travel umroh Pak? Belum. Belum. Baik, siapa? Selanjutnya ada Pak Andrian. Assalamualaikum Pak Andrian. Waalaikumsalam, saya ibunya. Ibu, mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Andrian, Ibu. Ibu nama aslinya siapa Bu? Di sini namanya Andrian Barak. Hadijah. Itu kan emailnya, pakai email di situ. Oh iya. Domisili di mana Ibu? Kaltim. Di mana Bu? Di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, Balikpapan. Baik. Sudah pernah jadi agen Bu? Agen atau BPW misalnya gitu? Udah pernah. Oh, udah pernah ya? Sekarang menjalani. Oh, udah pernah jalani. Nah, ini ada yang terakhir ini atas nama Pak Syats. Assalamualaikum Pak Syats. Masih di mute Pak. Mohon maaf, masih di mute. Bisa Pak? Oke. Sudah Oke, bisa Pak. Ya. ya. Assalamualaikum. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa bertemu Pak. Tinggal di mana Ya, Pak? di Cimahi ya. Cimahi ya. Baik. Ya, Cimahi. Sebelumnya udah pernah Pak jadi agen gitu, agen travel umroh? Belum. Belum ya? Kita baru buka secara formal ini, Oke. baru menata lah gitu. Baik. Pengen tahu pengalaman dari yang senior ini. Siap. Oke, kita mulai saja Pak ya. Oke, bismillah. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya di sini ya. Mudah-mudahan energi atau ikhtiar Bapak Ibu sempat terganggu tadi link Zoom-nya, alhamdulillah bisa gabung. Nanti mudah-mudahan mendapatkan ilmu ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Iya, Jadi amin. tema ya baik Bapak. Tema malam hari itu bisnis travel umroh bersama Umaroh. Nah, Bapak Ibu fokus dan perhatikan karena bagi yang fokus, aktif dan menyalakan kamera akan mendapatkan hadiah insya Allah. Nah, jadi fokus malam hari ini yaitu Bapak Ibu bukan sebagai agen lagi, tapi Bapak Ibu sebagai business owner, punya brand sendiri. Dan itu legal Bapak Ibu ya, resmi, tanpa harus buat izin sendiri. Dan nantinya ketika Bapak Ibu punya brand sendiri, itu semua sudah full support dari Umaroh. Jadi Bapak Ibu tinggal meracik paket, ketemu harga modal, untuk marginnya
atau keuntungannya Bapak Ibu bisa setting sendiri 3 juta sampai 10 juta per jamaah. Jadi semua tim operasional Bapak Ibu itu Bapak Ibu nggak perlu hire tim operasional lagi, semua kita support gitu Bu. Jadi sudah mendapatkan satu support system, layanan full service, dan itu kita bekali tools melalui aplikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu nanti ketika bermitra juga bisa dijual lagi ataupun nanti Bapak Ibu pakai sendiri. Nah, nanti kita akan live demo aplikasi Umarohnya. Baik, salam kenal Bapak Ibu, nama saya Ilham Fikri Abdullah, panggil saja Mas Ilham. Nah, di sini saya sebagai mitra development. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika sudah bermitra, nanti bukan di kelas saya lagi. Nanti ada kelas edukasi dan bimbingan. Nanti ada Mbak Nia dan pembuatan paket ada Mas Risman gitu. Jadi nanti ada kelas-kelasnya kita bimbing sehingga Bapak Ibu bisa menjalani bisnis umroh melalui aplikasi Umaroh gitu. Baik, Bapak Ibu, misal kalau suara saya terputus atau slide saya tidak bergerak, sampaikan saja, silakan berikan feedback ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik. Bismillah. Jadi story-nya Bapak Ibu. Oke. Saya gabung 2 perangkat. Oke. Jadi story-nya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sepulang umroh, pasti kan pernah nih berpikir, gimana sih caranya untuk bisa terjun dalam artian ini bisa memiliki bisnis travel umroh, karena motivasinya tuh ada yang ingin umroh tiap tahunnya, ada yang ingin mendapatkan cuan gitu kan. Kalau tujuan utamanya tentu kita mendapatkan pahala ya Bapak Ibu ya. Cuman bonusnya ini kan Bapak Ibu pasti akan berpikir nih, gimana ya kok bisa ya travel ini memberangkatkan jamaah gitu. Caranya seperti apa? Terus Bapak Ibu mulailah googling katakanlah gitu ya. Oh, ternyata harus punya PPIU. Apa itu PPIU gitu kan? Jadi PPIU itu adalah izin umroh, ya kan, penyelenggara perjalanan izin umroh. Jadi Bapak Ibu harus punya PPIU dulu, dan itu ngurusnya ribet. Setelah Bapak Ibu punya PPIU, Bapak Ibu harus hire tim operasional gitu kan, karyawan, dan itu repot sekali Bapak Ibu gitu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memulai bisnis travel umroh ini, tentunya Bapak Ibu melihat peluang bisnis travel umroh ini. Nah, ini data realnya ya Bapak Ibu ya, dari Kemenak. 3 tahun terakhir itu jamaah umroh itu meningkat. Bahkan di 2025 ini update-nya itu per bulan ini 1,8 juta penduduk Indonesia yang berangkat umroh. Jadi peluangnya ini sangat luar biasa besar. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Mas Ilham. Memang marketnya besar, saingannya besar gitu kan. Di umroh ini bisnis neras ya Bapak Ibu ya. Katakanlah Bapak Ibu dipercaya oleh teman-teman atau saudara, ya mereka akan ngikut Bapak Ibu gitu kan. Atau Bapak Ibu bisa meng-hire ustadz-ustadz gitu kan yang ada di wilayah Bapak Ibu gitu kan sebagai tour leadernya. Ya mereka akan percaya dengan ustadz tersebut gitu kan. Nah, Bapak Ibu ini sebagai pembisnisnya nanti gitu. Baik. Nah, faktanya Bapak Ibu, di Indonesia itu kurang lebih rata-rata ya 1,3 juta jamaah per tahun. Ini data Kemenak. Jadi potensi keuntungannya pun puluhan juta ya Bapak Ibu ya. Ya bisa dibayangkan kalau misalnya Bapak Ibu meracik paket untuk 5 jamaah gitu. Katakanlah 5 jamaah, terus 1 jamaah itu Bapak Ibu setting komisi 3 juta atau 5 juta. 5 kali 5 kan udah 25 juta gitu. Nah, demand-nya tinggi. Karena apa? Di Indonesia itu untuk pergi haji itu puluhan tahun
gitu. Makanya banyak yang memilih umroh tiap tahun gitu. Dan pasarnya pun tidak terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh umat muslim di Indonesia itu ya punya cita-cita ke Baitullah. Baik. Nah, masalahnya untuk urus izin legalitas itu butuh modal besar. Bapak Ibu boleh cek di Google syarat untuk punya PPIU. Itu bisa sampai ratusan juta. Bahkan kalau untuk akuisisi itu bisa sampai setengah M ya Bapak Ibu ya. Atau 1 M. Tergantung mereka yang pengen jual PPIU-nya. Nah, akhirnya apa? Mereka itu mundur duluan tuh karena modalnya besar. Terus operasionalnya pun ribet Bapak Ibu. Bapak Ibu harus hire tim untuk handle tiket, hotel, visa, handling, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini gambaran ketika Bapak Ibu ingin memulai bisnis umroh di Indonesia. Jadi prosesnya sangat panjang. Dari menyiapkan tempat usaha, mengurus perizinan, ya kan, training karyawan, membuat paket umroh, promosi, mengurus dokumen jamaah gitu kan, mempersiapkan tiket, visa, terus menyelenggarakan manasik, sampai melakukan handling domestik dan handling di internasional. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ketika ingin memulai bisnis travel umroh, katakanlah Bapak Ibu ada kemampuan nih untuk mengurus PPIU. Ada PR berikutnya Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan proses yang panjang ini. Dari hire karyawan, promosi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, banyak travel-travel yang di Indonesia, mereka itu bertransaksi dengan orang-orang yang belum ada di Indonesia. Jadi mereka transaksinya tuh ke rekan atau mungkin yang mereka tidak kenal itu di Saudi gitu. Mungkin nemu di Facebook atau dan lain sebagainya. Mereka transfer tuh ke perorangan. Ketika mereka booking hotel ke perorangan, ternyata jamaah sampai di sana hotelnya nggak ada. Jadi mereka ditipu gitu. Karena apa? Ya mereka tergiur dengan harga-harga hotel yang murah seperti itu. Maka dari itu kami hadir untuk memberikan solusi kepada travel-travel yang ada di Indonesia. Jadi untuk penanggung jawab tiket, hotel, dan lain sebagainya itu di Umaroh gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab. Nah, kita ada di Indonesia, kantor pusatnya di Bogor, Bapak Ibu gitu. Bahkan jamaah pun sampai sekarang ini banyak sekali yang mereka tertipu oleh travelnya. Uangnya dibawa kabur, terus gagal berangkat gitu kan ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena tidak ada jaminan keamanan Bapak Ibu. Terus di kacamata vendor juga sangat berisiko ya Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan ya. Karena ketidakpastian kayak gitu. Terus belum lagi di peraturan pemerintah, regulasi yang berubah-ubah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya si travel itu kurang update, contoh banyak kasus kemarin itu jamaah di Surabaya, visanya belum ada tapi jamaahnya sudah kumpul di bandara. Nah, ternyata mereka itu ditipu oleh travelnya, gagal berangkat. Nah, itu sempat viral ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk regulasi sekarang, visa itu hotel itu sudah terintegrasi sama Nusuk. Jadi ya nggak bisa mengeluarkan visa gitu kan, kalau belum booking hotel gitu. Karena kalau belum ada hotel, kejelasan hotel tuh ya nggak, visanya itu nggak keluar gitu. Makanya jamaah itu harus benar-benar teliti kalau berangkat umroh seperti itu. Visanya sebelum berangkat apakah sudah keluar, pastikan dulu gitu. Nah, dari tahun ke tahun itu banyak sekali ya Bapak Ibu permasalahannya ya. Karena apa? Di umroh ini operasionalnya tuh ribet dan penuh resiko. Dari tiket, hotel, visa, handling, dan lain-lain. Nah, faktanya di Indonesia tuh hanya travel yang ber-PPIU.
gitu yang bisa berbisnis umroh. Jadi memang nggak sembarangan Bapak Ibu untuk berbisnis umroh. Semua harus yang sudah ber-PPIU, yang punya PPIU. Nah, kabar bahagianya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ingin berbisnis travel umroh, kini hadir aplikasi. Nah, aplikasi ini hanya tools, tapi untuk yang men-setting harga, terus hotel, maskapai, itu Bapak Ibu selaku pengusahanya. Nah, di sini langsung saja coba kami live ya, demo live aplikasi Umaro ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya sengaja gabung dua perangkat biar bisa. Oke, oke. Taruh biar enggak suaranya biar enggak double. Oke. Nah, di sini saya akan coba contohkan di aplikasi Bapak Ibu. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya di layar. Ini adalah tools. Ketika Bapak Ibu sebagai pengusahanya, tentunya Bapak Ibu ingin meracik sebuah paket keberangkatan. Dan itu bebas, Bapak Ibu yang tentukan sendiri. Bisa gambarannya bisa dari racikan travel-travel lain gitu kan. Bapak Ibu nemu lihat flyer di sosial media atau ya memang Bapak Ibu udah pengalaman umroh gitu kan. Jadi ada rekomendasi hotel-hotel yang Bapak Ibu ingin masukkan ke dalam komponen paket keberangkatan tersebut gitu. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi versi ketiga Bapak Ibu. Untuk saat ini kita belum naikkan ke Play Store. Yang ada di Play Store ini saat ini versi kedua dan sudah kita alihkan semuanya ke versi ketiga. Nah, ini masih pengembangan. Yang terbaru dari versi 3 ini salah satunya adalah teknologi AI. Kayak gitu. Karena nanti ya ketika ada AI ini Bapak Ibu tinggal buat paket dengan cara cepat lah gitu. Nah, cuman pada malam hari ini kita coba dengan cara manual ya Bapak Ibu ya. Oke. Misal Bapak Ibu ingin memberangkatkan satu rombongan nih, alumni sekolah katakanlah gitu. Di sini yang Bapak Ibu harus lakukan adalah pilih periode keberangkatan. Nah, kalau di umroh itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum betul-betul ada jamaahnya, lebih baik Bapak Ibu buat paketnya tuh jauh-jauh hari. Minimal itu H-4 bulan atau H-6 bulan. Gak apa-apa gitu. Jadi Bapak Ibu leluasa untuk mencari jamaah. Karena cari jamaah ini ya susah-susah gampang ya Bapak Ibu ya. Contoh saya buatkan misalnya di bulan Syawal. Oke. Terus Bapak Ibu pilih durasi program. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah umroh itu kan ada di 9 hari. Kalau start Jakarta tuh 9 hari. Kalau start dari Surabaya itu bisa 12 hari. Bahkan juga ada yang 16 hari sampai 30 hari gitu. Terus Bapak Ibu tentukan tanggal keberangkatan bulan Maret ya, tanggal 25. Oke. Jadi 3 hari setelah Lebaran lah ya. Ya koreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu ya. Lebaran kalau nggak salah di tanggal ya sekitar 18 atau 20 lah. Berangkat dari rumah atau berangkat terbang pesawatnya, Tan? Gimana Pak? Berangkat dari rumah atau berangkat di bandaranya? Ini dari bandara Pak. Yang kita masukkan di sini start dari bandara. Gitu. Berarti kalau tanggal 25 start dari Jakarta, kalau misalnya Bapak domisili dari Cirebon atau katakanlah dari Surabaya, nah nanti Bapak naik tiket domestik, naik pesawat domestik. Tapi Bapak nggak perlu khawatir Pak, kalau dari luar Jabodetabek,
Di sini Bapak tinggal pilih kota keberangkatan. Nah, Bapak dari Surabaya berarti SUB. Dari Kuala Lumpur KUL, ini ada kode-kodenya. Misal dari Jakarta, Pak ya. Oke. Nah, di sini Bapak pilih kota tujuan. Di sini kan maskapai ada yang landing Jeddah dan landing Madinah. Misal yang landing Jeddah. Terus urutan tujuannya. Nah, nanti jamaah ini Bapak mau setting ke Madinah dulu atau umroh dulu. Kalau ke Madinah dulu, pilih yang Madinah dulu atas ini kan. Ini ada pilihannya ya Pak ya. Oke. Terus jumlah jamaah. Mas Ilham, ini ada minimal jumlah jamaahnya enggak? Tidak ada. Jadi ini bebas. Mau berapapun bisa kita layani, kita support. Jadi kami ini Umaro karyawan Bapak Ibu. Tim operasionalnya brand-brand Bapak Ibu. Bapak Ibu selaku pengusahanya ngeracik paket. Nah, nanti kita support apa yang Bapak Ibu tentukan. Contoh misalnya 45. Ya, satu bus biasanya rata-rata di 35 sampai 53, maksimal 53 ya Bapak Ibu ya. Di atas 53 itu nggak ada transportasi yang bisa menampung 53. Ya, jangan 53 lah, 50 lah. Terlalu sesak ya kalau 53. Oke, lanjutkan. Di sini kita transparan Bapak Ibu. Semua ada harganya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, wah nanti jamaah saya tahu nih. Ya kita transparan ke mitra, ke pembisnisnya gitu kan. Karena kita kan B2B, Umaro itu nggak jualan langsung ke jamaah. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di Instagram, Umaro itu nggak pernah jual paket ke jamaah. Jadi memang kita fokusnya itu sebagai dapurnya travel-travel atau mitra gitu. Terus misal Bapak Ibu pengen yang termurah, di sini kan ada Indigo yang termurah atau yang kalau direct itu ada Saudi gitu. Jadi bebas tergantung target market Bapak Ibu. Klik lanjut, selanjutnya Bapak Ibu pilih hotel. Misal hotel Madinahnya pengen yang bintang 3 Mas Ilham, yang termurah, klik terapkan. Nah, di sini ada pilihannya. Ada Plaza in Ohud, Manazil, ada jarak-jaraknya ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus pilih, terus Bapak Ibu tentukan check-in check-out-nya. Nah, kalau misalnya 25 Maret check-in, kalau pengen 4 hari 3 malam, berarti tanggal 28 kan check-out. Save, berarti 3 malam. 4 hari 3 malam di Madinah. Nah, ketika Bapak Ibu belum menentukan hotel di Mekah, ini nggak bisa diklik lanjut. Jadi harus tentukan dulu hotel di Mekahnya. Nah, pada saat Bapak Ibu tentukan hotel di Mekah, Bapak Ibu pilih nih, mau hotel bintang berapa gitu. Jadi ini bebas ya Bapak Ibu yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Gitu. Contohnya bintang 3. Ini ada Emar Khalil. Oke. Pilih hotel, jumlah malamnya tanggal 28, tanggal 30 check out. Jadi tanggal 31 sudah sampai Jakarta. Sorry. 28 sampai tanggal 1. Ya, 4 malam. Jadi kan pas 9 hari ya Bapak Ibu ya. Tanggal 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 5 hari 4 malam. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih handling full service internasionalnya. Kenapa kita wajibkan handling full service kalau misalnya satu grup? Agar jamaahnya nyaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak dapat komplainan lah. Karena biasanya itu jamaah yang berangkat dengan travel-travel pada umumnya, biasanya mereka udah sudah dilayani dengan baik. Nah, kalau di kita itu udah bagian dari SOP Bapak Ibu. Mitra wajib masukkan handling full service. Handling full service itu seperti apa Mas Ilham? Jadi pada saat jamaah tiba di Saudi, mereka barang-barangnya itu sudah diangkatin dari Bandara Jeddah itu ke dalam bus. Mereka nanti di bus itu sudah dapat
welcoming drink, air jam-jam, kurma. Begitu tiba di hotel, koper-kopernya itu sudah diangkutin ke depan kamar, kayak gitu. Terus nanti pada saat city tour itu sudah dapat snack. Pada saat umroh juga sama. Terus pada saat kepulangan pun sudah mendapatkan air zam-zam. Jadi sudah full service. Nah, untuk handling domestiknya di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Mau handling saja itu 150. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nemani jamaah. Itu udah ada tim umaroh di sana. Nanti saya tampilkan videonya ya Bapak Ibu ya. Terus kalau misalnya pengen plus snack bisa 200.000. Plus nasi box 300.000. Kalau plus lunch gitu kan di restoran 350. Misalnya yang handlingnya saja boleh. Terus visa, wajib masukkan, asuransi. Nah, untuk perlengkapan ini fleksibel. Bapak Ibu misalnya pengen yang aksesoris saja yang termurah, boleh kayak gitu. Nah, terus untuk transportasi untuk transportasi itu Bapak Ibu udah free ya. Karena di atas 35 pax itu sudah mendapatkan free transportasi. Terus untuk kereta cepat ini opsional. Habis itu ada ziarah tambahan juga opsional karena di sini sudah dapat city tour tambahan ya Bapak Ibu ya. Namun kalau Bapak Ibu pengen ada ziarah tambahannya tinggal pilih aja. Mutawif, kalau ingin milih mutawif, masukkan manasik bisa online ataupun offline. Misal Bapak Ibu pengen disupport yang online, boleh. Nah, untuk tour leader ini ketika Bapak Ibu mengklik tour leader, maka nanti 45 peserta yang bayar ada 1 free tour leader. Nah, gratisnya kok bisa gratis Mas Ilham? Karena dibebankan ke jamaah. Jadi biaya tour leader ini dibebankan ke jamaah sebagai harga modal. Nah, tour leader ini siapa yang berangkat Mas Ilham? Itu bebas. Bisa Bapak Ibu sendiri, bisa juga melalui tim kami. Jadi nggak harus tim kami, bisa Bapak Ibu sendiri. Biasanya itu mitra-mitra itu pengen berangkat karena kan gratis nih Bapak Ibu, kayak gitu. Toh pun kalau misalnya tanpa tour leader pun bisa kita layani karena kan ada tim kita di bandara dan sudah disupport oleh Mutawif gitu. Lanjut. Nah, keluarlah harga HPP Bapak Ibu. Di sini harga HPP. Jadi harga modal. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menaikkan ujrohnya, di sini Bapak Ibu tinggal setting 3 juta sampai 10 juta. Nah, misal Bapak Ibu pengen ambil margin 5 juta misalnya. 5 juta. Oke, 5 juta. Maka harga jual ke jamaah itu 25,9. Nah, dari 25,9 ini rinciannya HPP, harga modal Bapak Ibu 20 juta, ujroh margin Bapak Ibu 5 juta, terus admin umaro 500.000. Kita hanya 10% dari margin yang Bapak Ibu tentukan gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya 3 juta, kita hanya 300.000 gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu 4 juta, kita hanya 400.000 gitu. Nah, di sini udah otomatis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal nanti lanjutnya ini terkait itinerary gitu. Baik, langsung ke materi presentasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, tadi ketika Bapak Ibu tentukan 5 juta, itu Bapak Ibu sebagai pemilik travel. Ya, memang yang bermitra dengan Umaro itu kita setting sebagai pemilik travel, punya brand sendiri. Bayangin kalau 5 jamaah, Bapak Ibu setting 5 juta itu udah 25 juta. Tapi kalau Bapak Ibu jadi agen, itu kan agen ngejual paket dari travel. Biasanya dikasih komisi 1 juta, 1,5.
kalau dapat 1 juta aja, ya si agen itu kalau 5 jamaah dapat 5 juta. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih nih, mau jadi agen terus apa pengen jadi punya brand sendiri pemilik travel gitu. Karena ketika Bapak Ibu punya travel sendiri gitu kan, punya brand sendiri, ya Bapak Ibu mendapatkan keuntungannya itu ya Bapak Ibu bisa menentukan sendiri yang seperti tadi itu 3 sampai 10 juta gitu. Nah, ini Bapak Ibu terlihat ya, semua kita support apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dari mengurus tiket, hotel, visa, siskopatu, perlengkapan manasik, kita support. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot hire tim operasional. Bapak Ibu hanya fokus cari jamaah saja. Dan paketnya pun bukan kita yang tentukan, tapi Bapak Ibu yang mengcustom sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah setaraf dengan travel-travel pusat gitu kan. Nah, ini contoh video-videonya Bapak Ibu. Terlihat ya. Nah, ketika Bapak Ibu belum ada kemampuan untuk mengcustom perlengkapan, maka ya menggunakan perlengkapan yang ada di Umaroh. Tapi Mas Ilham, saya pengen punya desain perlengkapan sendiri, itu boleh. Gitu, boleh sekali. Nanti saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Mitra-mitra yang sudah ada kemampuan untuk investasi stok barang perlengkapan, mereka custom sendiri karena ada minimal ordernya Bapak Ibu. Dan itu fleksibel Bapak Ibu ya. Untuk perlengkapan bisa order di kita. Kalau di mana Bapak Ibu percaya dengan kita dan memang perlengkapan kita bagus, ya biasanya mitra-mitra tuh order ke kita gitu. Tapi kalau misalnya saya ada kenalan nih Mas Ilham, pabrik koper gitu, ya monggo. Jadi semua itu nggak harus ketika Bapak Ibu bermitra itu ya semua nggak harus belanja item-item ini tuh di Umaroh gitu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Berwarna-warni sesuai brandnya. Ada yang biru, hijau, oranye kayak gitu kan. Macem-macem. Shalnya juga berbeda-beda karena mitra itu punya brandnya sendiri-sendiri. Nah, jadi sekarang saatnya Bapak Ibu mudah untuk berbisnis travel umroh. Untuk izin dan operasionalnya disiapkan, layanannya full service, full handling. Bapak Ibu hanya fokus branding dan penjualan gitu saja. Terus Bapak Ibu menentukan marginnya 3 sampai 10 juta per jamaah dan Bapak Ibu bisa umroh menggunakan HPP saja. Karena kan Bapak Ibu pembisnisnya nih, tahu kan HPP-nya. Ya monggo Bapak Ibu gunakan untuk umroh pribadi itu boleh. Nah, ini legalitas kami Bapak Ibu. Kita pusatnya itu domisilinya di Jalan Tangkupan Perahu nomor 7 Kota Bogor. Dekat sekali dengan Istana Presiden. Terus sampingnya itu Lapangan Sempur. Sampingnya itu Taman Kencana. Nah, di samping Taman Kencana nih kantor kami Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu di daerah Bogor, monggo mampir Senin sampai Sabtu. Biasanya mitra-mitra mereka belajar. Yang ke kantor kami itu mitra Bapak Ibu. Jamaah itu ke kantornya mitra-mitra, bukan ke kantor Umaroh. Karena kita nggak ngelayani langsung jamaah. Seperti itu. Nah, ini Umaroh Bapak Ibu, kita berinovasi, fleksibel, transparansi, dan berbagi. Nah, ini owner dari Umaroh, Pak Yulendra dan Pak Andi. Pak Yulendra ini 20 tahun lebih Bapak Ibu dalam bidang strategic management di Astra, Head of Strategi di Astra. Makanya di Umaroh itu mitra-mitra sudah bisa disupport oleh pembiayaan syariah Amitra. Karena Amitra ini kan anak perusahaan di Astra kan, anak perusahaan Astra. Jadi ketika Pak Yulendra memulai bisnis travel umroh ini langsung mendapatkan kerjasama dengan Astra. Jadi mitra-mitra ini bisa memberangkatkan jamaahnya itu umroh dulu, bayarnya belakangan. Nanti ada pembiayaan syariah. Nah, jadi Bapak Ibu ketika bermitra, brand Bapak Ibu sudah disupport oleh Amitra. Coba Bapak Ibu tanyakan ke travel yang ber-PPU yang baru-baru, mereka tuh belum bisa masuk Amitra karena belum ada syarat-syaratnya lah.
harus berapa lama, zamannya berapa gitu. Tapi ketika Bapak Ibu bermitra dengan Umaro, Bapak Ibu sudah otomatis disupport oleh Amitra. Nah, untuk yang sebelah kanan ini Pak Haji Agus Sofiandi. Beliau ini murni bisnismen alumni IPB. Jadi udah banyak sekali bisnis yang dilahirkan oleh beliau. Nah, karena Umaroh fokusnya sebagai dapur Bapak Ibu, sebagai support sistemnya tim operasional Bapak Ibu, ya kita langsung menjajaki apa yang Bapak Ibu butuhkan gitu kan. Tiket, hotel, transportasi gitu. Kita bekerja sama langsung dengan muasasa-muasasa atau maskapai-maskapai yang mana ini kebutuhan dari mitra-mitra kita gitu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya request paket Indigo, nah kita sudah punya akunnya Bapak Ibu. Kita tinggal request ke Indigo langsung gitu. Nah, alhamdulillah sudah 300 lebih mitra yang bergabung dan alhamdulillah dari mitra-mitra ini sudah ada 1.500 jamaah. Ya walaupun ya masih 1 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Karena sebelumnya itu dari 2018 sampai 2023 itu kita masih cara konvensional. Yang mana kita buat paket, kita sebar ke agen-agen, ya agen-agen kita cuman kita kasih komisi 1 juta seperti itu kan. Nah, setelah itu kita rubah model bisnisnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Yang mana agen-agen kita ini kita bekali satu support system dan legalitas sebagai mitra dari PT Nawatul Umroh Haji gitu. Nah, kita juga sudah roadshow ke berbagai daerah. Kemarin kita juga ke Depok ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tanggal 30 November itu di Bandung. Januari Desember itu kita hadir di Surabaya gitu. Kita akan keliling Surabaya, terus Cirebon, Jogja, Cirebon, Tasik gitu. Kita akan keliling memperkenalkan Umaroh. Kita mempermudah siapapun yang ingin berbisnis travel umroh. Nah, ini ada ratusan brand. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba buka Instagram mitra-mitra Umaroh. Gitu. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan ini merupakan solusi bisa menjadi set income ya, income tambahan ya, pendapatan sampingan untuk Bapak Ibu yang ingin berbisnis tanpa ribet dan semua disupport oleh Umaroh gitu. Nah, ini keunggulan ketika Bapak Ibu punya travel sendiri, Bapak Ibu hemat ratusan juta. Yang tadinya Bapak Ibu harus ngurus PPIU 200-an juta, cukup bermitra dengan Umaroh, semua yang apa yang dirasakan oleh travel itu Bapak Ibu bisa rasakan. Apa itu? Bisa meracik paket, menentukan margin atau ujroh gitu kan. Bapak Ibu punya brand sendiri, bahkan Bapak Ibu bisa kasih ke orang lain lah paketnya gitu kan, jadikan agen atau reseller Bapak Ibu, itu terserah Bapak Ibu, marketingnya kan nanti Bapak Ibu gitu kan, mau jual sendiri ataupun nanti kasih ke teman-teman, rekanan biar bantu jualin paket Bapak Ibu gitu, seperti itu. Nah, untuk syarat menjadi mitra, Bapak Ibu cukup lampirkan foto KTP, foto diri, logo brand. Nah, untuk malam hari ini kalau misalnya belum ada logo brand, gak apa-apa, bisa menyusul. Bahkan akan kita bantu buatkan logo brandnya, gitu. Terus ada biaya registrasinya ya Bapak Ibu ya. Kira-kira berapa nih biaya registrasinya nih? Ada yang tahu? Jangan mahal-mahal dong. Berapa? Jangan mahal-mahal. Iya, ini 5 Pak. juta. Ya, sebelum biaya registrasinya kami tampilkan, ini benefitnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu capture nih. Apa sih Mas Ilham benefitnya ketika menjadi mitra Umaroh? Pertama, punya brand sendiri kan, setaraf dengan Travel Pusat, yang mana Bapak Ibu bisa meracik paket, menentukan maskapainya apa, pesawatnya apa, berapa jamaah. Terus Bapak Ibu nggak perlu izin PPIU.
karena brand Bapak Ibu sudah dipayungi oleh PPIU PT Nawatul Umroh Haji sebagai mitra kita. Dapat MOU sebagai mitra, sertifikat, bisa custom paket. Nah, bisa juga ngikut paket konsorsium. Nah, ini untuk mitra-mitra yang mana, saya nggak pengen repot-repot satu bus lah. Ngikut aja ke mitra-mitra yang udah buat paket, monggo, boleh. Gitu kan, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen custom paket sendiri, sesuai keinginan Bapak Ibu itu bisa. Atau ya ketika ada mitra lain yang share di grup, misalnya mereka butuh disupport jamaahnya, misalnya ada yang kurang 10, 5, ya itu nanti Bapak Ibu bisa bantu jualkan. Atau sebaliknya, Bapak Ibu buat paket, terus Bapak Ibu share di grup mitra itu bisa. Terus bisa menjadi tour leader. Mas Ilham, saya nggak tahu nih cara tour leader. Nanti ada pembimbingnya. Kita ajarin Bapak Ibu. Dibantu dalam operasional juga. Mempunyai komunitas mitra-mitra umroh di seluruh Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kita B2B, Bapak Ibu ya, kita nggak langsung ke jamaah, maka tanggung jawab kita adalah membimbing mitra-mitra untuk bisa membuat paket dan memproduksi jamaah gitu, mendapatkan jamaah. Nah, gimana caranya? Ada bimbingannya. Nah, ini kelas-kelasnya ya Bapak Ibu ya. Program pecat telur, pembuatan paket, regulasi operasional, digital marketing dan branding, komunikasi, leadership, strategi pengembangan kemitraan, dan strategi mengembangkan bisnis. Jadi nanti biaya registrasi kemitraan itu selain Bapak Ibu mendapatkan MOU gitu kan, bisa paket, kita berikan kelas-kelas gitu kan, kita bimbing. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bermitra itu ketemu kepala sekolah, kalau kata mitra-mitra tuh, kepala sekolah mitra umroh, Mbak Nia. Nah, Mbak Nia ini nanti yang membimbing Bapak Ibu. Ini ada kelas pengisinya profesor apa? Profesor Kang Isnain biasanya. Kang Isnain itu biasa ngisi skill komunikasi ke calon jamaah. Caranya gimana? Hadir nanti lewat Zoom. Kalau Bapak Ibu pengen ke kantor, monggo juga. Nanti ada Mas Risman diajarin buat paket kayak gitu. Terus ada benefit lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan rezeki margin paket 3 sampai 10 juta. Terus mendapatkan rezeki kemitraan direct dan pengembangan. Maksudnya apa nih Mas Ilham? Contoh, misal Bapak Ibu memperkenalkan umroh gitu kan. Teman Bapak Ibu, saudara gitu kan. Terus yang Bapak Ibu kenalin umroh itu mereka bermitra. Nah, itu kita kasih komisi. Dan itu bukan keharusan ya Bapak Ibu ya. Ya kalau Bapak Ibu kenalin orang lain ke umroh, kita senang kan ada mitra baru, keluarga baru, sehingga pertumbuhan zamannya juga insya Allah meningkat gitu kan. Nah, itu ya kita berikan komisinya ke Bapak Ibu. Komisinya itu 20% dari biaya kemitraan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menjalankan ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, terus dapat rezeki vendor juga. Rezeki vendor itu apa? Jadi setiap keberangkatan itu kan ada yang umroh belanjakan. Contoh tiket, maskapai, perlengkapan gitu kan. Itu kan ada selisih yang mana dari pabrik, katakanlah yang perlengkapan ya, untuk kita jual nih ke mitra-mitra. Nah, marginnya itu kita bagi Bapak Ibu gitu. Ada sesi khusus lah untuk pembagian rezeki vendor kayak gitu. Nah, terus Bapak Ibu bisa berangkat umroh hanya menggunakan harga modalnya saja, HPP saja gitu. Terus potensi penghasilan ratusan juta dan bisa memberangkatkan jamaah umroh dulu, bayar belakangan gitu. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu, habis ini kita diskusi ya. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk biaya kemitraannya ini cukup bayar 7 juta, tapi khusus malam hari ini untuk 5 orang pertama. 5 orang pertama itu 5 juta saja Bapak Ibu. Ini nomor rekeningnya. Nah, ini bisa di capture. Nanti kalau sudah transfer,
bisa konfirmasi ke nomor saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini udah habis slide-nya, tidak ada lagi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Alhamdulillah, langsung disambut pertanyaan Aryan. Monggo Bapak. Monggo Aryan. Maaf Pak, silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Mas Ilham. Oh iya, waalaikumsalam. Iya, di sini ini Mas Ilham. Saya mau tanyakan 2 poin ya Mas Ilham di sini. Boleh. Yang pertama masalah maskapai Mas Ilham. Di Nggih, sana nggih, kan nggih. ada harga merupakan estimasi ya Mas Ilham. Hmm, Nah, berarti di sana masih belum fix ya untuk harga maskapainya ya Mas Ilham. oke, Misalkan baik. paket untuk 4 bulan ke depan Mas Ilham. Baik, kalau Ya, untuk maskapai kita ada update per seasonnya Pak. Nah, yang kita masukkan itu estimasi yang terukur. Jadi kan kita sudah mengalami 6 bulan atau 3 bulan tergantung maskapai, itu mereka sudah memberikan harga ke kita. Contoh, sekarang ini kan mau Ramadan. Nah, itu dari tim operasional kita, itu sudah hunting tiket. Nah, dari vendor, mereka akan masukkan ke aplikasi. Gitu. ya. Untuk yang ini Ustadz, untuk yang kedua, untuk masalah ujroh tadi, kan Ya, minimal kita bisa dikasih ujroh sekitar 3 juta ya, maksimal di 10 juta. ya. Itu yang ditransfer ke kita nominalnya sesuai itu atau nanti ada potongannya Ustadz? Baik. Nah, kalau untuk itu, selagi Bapak belum punya PPIU, karena kan Mitra Umaro itu ada yang sudah PPIU, ada yang belum PPIU. Nah, karena story-nya yang punya PPIU itu daripada mereka hire karyawan gitu kan, mereka bermitra nih dengan Umaro. PPIU itu kan penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu Pak, yang izin itu kan. Nah, terus kalau udah punya PPU, mereka sah Pak di kacamata Kemenak atau katakanlah Kementerian Umroh Haji ya yang sekarang ya, itu boleh menampung dana jamaah. Tapi kalau Bapak belum punya PPU, nah itu lebih baik amannya transfer ke rekening PT Nawaitul Umroh Haji. Yang mana itu PPU Umaroh yang kita berikan support ke mitra-mitra. Namun Bapak punten terkadang kan kedekatan jamaah dengan mitra ini lebih percaya dengan mitra nih. Ya Bapak Ibu ya. Itu kita ya monggo saja asal selagi uang belum masuk ke PT, ke rekening perusahaan kami, itu di luar tanggung jawab perusahaan kami. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dan kalau misal menemukan calon jamaah yang Bapak Ibu tidak kenal, lebih baik sarankan untuk mentransfer ke rekening PT Nawaitul Umroh Haji. Khawatirnya Bapak Ibu ketika mereka tahu pasal atau undang-undangnya, Bapak Ibu ya nauzubillah ya bisa dilaporkan. Loh, ini kok daftar umroh ke rekening pribadi gitu. Kan nggak boleh. Gitu sih, Pak. Mas Ilham, mau nambahin sedikit Mas Ilham. Iya, Salam kenal Pak, saya Dafat dari tim Umaroh juga Pak. iya, Tadi terkait ujroh juga tadi pertanyaan Mas Ilham kayak agak ke skip tadi. Ini saya ulang iya. dari awal kali ya jawabnya. Jadi Pak, untuk masalah harga, jadi yang di aplikasi itu memang masih estimasi sifatnya. Tapi itu tuh udah range, kan tadi udah dibagi-bagi ya pas Mas Ilham contohin. Ada bagian Syawal, ada bagian Ramadan. Itu ada bagian musim dingin. Itu tuh udah dibagi-bagi berdasarkan range rata-rata harga di musim-musim tersebut, Betul. Pak. Tapi nanti prosesnya Bapak akan bikin paket melalui aplikasi, lalu diaktifasi. Setelah diaktifasi, nanti tim Umaroh akan bikinin paket dengan harga Betul. realnya, Pak.
Setelah itu tim Umaro akan menghubungi Bapak lagi, memberitahu bahwa ini loh harga fix atau harga realnya. Yang mana biasanya sih insya Allah nggak jauh berbeda dari aplikasi. Ya selisih-selisih sekian ratus ribu itu masih wajar, bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Untuk selanjutnya Bapak setelah menerima itu, Bapak juga bisa custom lagi nih, misalnya kayaknya kemahalan deh nih totalnya deh. Bisa gak diganti hotelnya atau apanya gitu, itu bisa Pak. Terus yang kedua, masalah ujrohnya itu tuh nanti biasanya ujroh itu akan dikembalikan atau diberikan ketika jamaah sudah berangkat. Dan untuk nominalnya itu sesuai dengan yang Bapak sama Ibu tetapkan di awal. Tapi ada beberapa kondisi yang menetapkan ujrohnya akhirnya bisa jadi bertambah atau bisa jadi berkurang. Contoh misalnya nih kayak di pertanyaan, nentuinnya dari Bapak Abu Umar nentuinnya tuh 45 peks, tapi yang daftar cuma 5 peks. Akhirnya kan harganya akan berubah kan. Nah, ketika terjadi perubahan harga karena orangnya berkurang, itu otomatis kita akan ngambil dari ujrohnya dulu gitu. Jadi nanti biasanya kita diskusi dulu sih, ada beberapa opsi. Bisa jadi ngambil dari ujrohnya, bisa jadi Bapak Ibu komunikasi lagi dengan jamaahnya. Mungkin karena tadinya kan ini mau 30, tapi kita jadi private nih Bapak Ibu cuma berdelapan, jadi Bapak Ibu harus nambah sekian juta. Nah, itu ada Betul. beberapa opsi yang bisa terjadi. Akhirnya nanti bisa jadi ujrohnya berbeda yang diterima dengan yang di-set dari awal karena targetnya tidak memenuhi. Mungkin itu sih Bapak Ibu. Yes, terima kasih Mas Dafa. Ini juga membantu jawab pertanyaan dari Abu Umar. Nah, yang di kolom chat Mas Ilham mau nanya kalau sampai tanggal keberangkatan nggak terkumpul ya kan full jamaah tapi cuma 5 misalnya. Untuk harga kan terhitung 45 PX, tetap berangkat atau gimana? Tetap berangkat selagi Pak Abu Umar ya memang bisa menyesuaikan dengan HPP-nya gitu. Makanya kita edukasi mitra itu kalau buat di grup gitu kan ya dan belum ada kepastian jamaah itu ngambil marginnya itu jangan tipis-tipis. Apalagi di bawah 3 juta. Nah, minimal 5 juta. Ketika misalnya cuma ada 5-10 jamaah, jadi yang tadi Mas Dafa disampaikan tadi, jadi tinggal pangkas margin Bapak Ibu gitu. Pun kalau misalnya tidak ingin memangkas, caranya apa? Misal Bapak Ibu pengen ngeberangkatin di Syawal, terus 1 bulan syiar, wah ternyata belum terkumpul nih. Segera sampaikan tim Umaroh, jadi di-push ke mitra-mitra agar mitra-mitra itu bantu jualin. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan satu ekosistem tuh mitra-mitra Umaroh di seluruh Indonesia yang bantu jualin paket Bapak Ibu gitu. Baik, Bapak Abu Umar. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya mau tanya. Siap, Pangga, monggo silakan. Melanjutkan tadi yang dijawab sama Mas Dafa, ya kan? Oke. Semisal gini ya, kita simulasi, kita tadi melalui aplikasi kita set misal di Syawal lah ya, Ya, misal di bulan Syawal, kemudian kita estimasi dari travel saya itu misal 10 pack gitu kan. Ternyata setelah kita promo dan segala macamnya, terkumpul peserta hanya 7 gitu. Nah, yang kita bayar itu 10 atau 7. Itu satu. walaupun Pak bisa diulang sekali lagi Pak tadi. Ya, jadi kan tadi melalui aplikasi Ya. kita Ya, bukan di awal, misal Syawal gitu kan. ya, Terus ada kita masukin jumlah packs tadi kan, jumlah orang. ya, 7. Nah, misal kita estimasikan 10, ternyata 10. pesertanya Oke, hanya 7. 7. Nah, yang dibayar itu 10 atau 7. Oke. Ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaan kedua, sebenarnya tadi eh, terkait estimasi biaya, contoh tiket Ya, atau hotel kan masih tentatif lah ya. Itu kan naik ya, turun, fluktuatif.
Kalau turun sih nggak masalah. Kalau tiba-tiba naik dan si travel kita itu harus minta tambahan ke jamaah, Oh. kok kayaknya anu ya, Nggak elok melukai Pak atau ya. mencederai gitu loh. Ya, oke. Gitu loh maksudnya. Monggo, gimana Baik. pencerahan? Untuk yang misal Bapak di aplikasi 10, ternyata jamaah cuma ada 7. Ya bayarnya ya tetap 7, Pak. Kayak gitu, bukan 10-nya. Karena yang berangkat kan 7 gitu. Cuman nanti yang akan kita validasi itu HPP-nya. Karena kan pembagian mutawif katakanlah ya Pak ya. Karena kan ada item-item yang tergantung dengan jumlah jamaah. Contoh mutawif, transportasi gitu kan yang tadinya dibagi 10 orang nih buat menghitung HPP-nya gitu kan. Ternyata cuma 7 gitu. Nah, itu Pak. Terus untuk yang pertama terjawab Pak ya, pertanyaan pertama ya. Oke, oke, oke. Ya, ngerti, Ya, ngerti, ngerti, ngerti. ya tetap ya 7 yang berangkat. Cuman Terus, kan terus, tadi saya tanggapi sedikit boleh? boleh. Ya, jadi misal 7 nih, kita udah book nih ya. Ya, Terus kan bayar ke Umaroh, ya, keluarlah itinerary itu kan? ya, betul. Oh, Invoice berarti itinerary ya. sebelum dibayar 7 itu itinerary tidak keluar ya? Bisa keluar Pak, cuman nggak detail jadwal keberangkatan. Karena kan Oh, belum book tiket, belum mm-mm. benar-benar mendapatkan PNR. Tapi kalau Bapak, misalnya Bapak ngeracik, saya nih hari ini mau ngeracik, terus Bapak validasi kan, Mas Hmm. Risman, ini bener nggak tiketnya ada? Oh ada Pak, silakan amankan gitu. Bapak bayar, insya Allah itu udah dapat kepastian tanggal dan jamnya gitu. Dan di Hmm. itinerary itu udah ada jam take off-nya, landingnya kayak gitu. Tapi kalau belum Bapak bayar, gitu kan Pak ya, ya itu bisa available ataupun tidak. Nah makanya biasanya untuk mitra-mitra Umaroh kita edukasi ke mitra-mitra itu Pak, untuk ketika ingin jualan gitu kan dengan belum ada jamaahnya, masih estimasi, itu nanti ada finalisasi di H-2 bulan Pak. Oke. Sehingga misal nih, Bapak posisi saat ini ngeracik, tapi belum ada kemampuan untuk book tiket dan hotel. Hmm. Udah jualan aja gitu kan, dengan harga estimasi. Terus Mas Ilham, nanti saya takut nih, tiba-tiba pesawat naik gitu kan. Nah, tadi yang disampaikan Mas Dafa, kita kan dari tim operasional tuh udah memfilter Pak, udah membagi periodenya. Nah, pun kalau misalnya naik katakanlah gitu kan, Bapak sudah mengamankan yang margin itu Pak. Jadi ngambil marginnya tuh jangan terlalu mepet. Insya Allah sih nggak terlalu naiknya sampai 3 juta, 4 juta, udah terukur gitu Pak. Gitu. Hmm. Nah, terus Bapak jualan, terus H-2 bulan tuh harus finalisasi. Udah ada jamaah belum? Kalau misalnya dari 40 cuman ada jamaah 20 gitu kan. Ya Hmm. udah 20 itulah yang kita booking tiketnya. Nah, Hmm. nanti kita ajukan ke maskapai karena ada beberapa maskapai kayak Indigo, Saudi, itu kita punya webnya Pak. Kita dikasih akses gitu kan untuk tiket grup. Jadi kita bisa request ke mereka. Nah, jadi kalau jauh-jauh H-2 bulan gitu kan, itu kan enak Pak. Insya Allah masih available lah. Tapi kalau H-1 bulan, terlalu mepet kalau menurut kami. Seperti itu Pak. Hmm. Oke, oke. Sedikit lagi, sedikit lagi. Boleh, boleh Pak. eh Tadi di aplikasi di awal kita sudah bisa memilih eh maskapai Ya, sama hotelnya. Nama betul. hotelnya bahkan tadi ada ya kan? Ya, Boleh tidak kita katakanlah kita namanya kita mau jualan ya kan? Berarti ya, kan menampilkan apa yang kita jual. Contoh begini, saya bikin banner atau flyer di sosmed gitu kan. ya, Kita tulis nama hotelnya, kemudian kita pasang fotonya gitu. Artinya, artinya kan kita menjanjikan jamaah betul. itu dapat pelayanan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betul. Kira-kira boleh tidak? Terus yang kemudian ketika kita sudah booking hotel di aplikasi tersebut, bisa firm dapat itu atau bagaimana? Monggo. Nah,
Baik, saya jawab Pak ya. Selagi Bapak belum benar-benar DP atau booking hotel, itu kemungkinan saya tidak menjanjikan pasti dapat. Karena kan Bapak posisinya belum booking Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak, saya pengen jualan Mas Ilham dengan kepastian nih, tiketnya itu, hotelnya itu bisa. Tapi Bapak harus H-3 bulan, 2 bulan tuh konfirmasi kami. Jadi ditarik benar-benar mundur Pak. Gitu. Karena ya Bapak belum ada mengikat dari segi tiket dan hotelnya. Karena apa Pak? Karena kan dari maskapai dia nggak mau tuh kita katakan saya mau booking ya 45 seat, tapi tanpa naruh uang. Mereka tuh nggak nerima. Begitu juga dengan hotel. Nah, makanya biasanya mitra-mitra untuk dengan posisi belum booking tiket dan hotel, mereka mencantumkan kata setaraf dan menyampaikan di awal ke jamaahnya, Pak. Sampaikan apa adanya. Ini kita masih mengumpulkan jamaah. Insya Allah ini saya racik menggunakan maskapai Qatar atau setaraf. Setarafnya itu apa? Emirates, Etihad, dalam artian ketika pada saat itu Qatarnya tidak available gitu Pak ya, tidak tersedia, ya kita cari maskapai yang setaraf gitu kan, misalnya Emirates, Etihad. Atau kalau yang direct bisa pakai Garuda, Saudi. Jadi ada fleksibel gitu Pak, kita sampaikan ke jamaah. Memang di awal itu Bapak belum ada kemampuan untuk booking. Beda hal dengan mitra yang ada kemampuan untuk investasi di awal, Pak. Ya, mereka ketika meracik, konfirmasi kami, oke nih, saya HPP cocok, tolong cek available tiket dan hotelnya. Oh, ada. Kayak kemarin tuh kan Pak Aan, pengusaha emas di Surabaya gitu, Pak. Dia cek tiketnya lain ada, langsung di booking. DP gitu kan, dia talangi dulu. Habis itu dia syiar tuh Pak, cari jamaah gitu kan. Ya karena dia udah pegang available tiketnya. Gitu. Ada 2 opsi Pak. Yaitu bisa Bapak lakukan, terserah Bapak gitu kan. Seperti itu. Oke, Mas Ilham, untuk dicatat. nambahin sedikit Pak. Boleh. Jadi gini Pak, jadi kan ketika nanti tadi tahapan udah aktivasi, udah dikasih carikan sama tim Umaroh harganya, harga fixnya. Nah itu nanti kalau memang ibu bapak punya kemampuan, itu tuh bisa nge-DP dulu minimal 5 juta untuk per pax. Digunakan untuk setengahnya untuk maskapai, setengahnya untuk hotel. Insya Allah kalau udah DP itu nggak akan berubah lagi harganya. Dan insya Allah tanggalnya juga nggak akan berubah lagi. Pun ada perubahan pasti kita infokan dan itu pasti dari jauh-jauh hari. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kan Bapak Ibu banyak yang baru. Pasti cukup maksudnya mungkin kemampuan dalam mencari jamaahnya kah atau pengetahuannya atau memang belum yakin lah ya mau naruh banyak. Nah biasanya mitra-mitra kami yang baru-baru itu mereka mainnya cuma 2 jenis nih Pak. Jenis pertama itu konsorsium. Jadi Umaroh itu ngebuka konsorsium. Jadi nanti jamaahnya itu diberangkatkan bareng dengan semua mitra-mitra yang ada tuh Pak. Jadi misalnya kayak terdekat di Desember, insya Allah kita ada konsorsium ke pemberangkatan umroh dengan Qatar ke Doha. Itu tuh campur-campur tuh Pak. Misalnya dari mitra A ada 5 orang, dari mitra B ada 3 orang, mitra C 5 orang, tuh sampai ke isi misalnya 30 orang atau 25 orang berangkat. Itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan skema itu, Bapak Ibu nggak perlu nge-DP sendiri, itu bisa ngambil konsorsiumnya Umaroh. Dan yang lagi rame itu konsorsium Ramadan kita, karena Ramadan kita tuh harganya cukup bagus, lumayan jauh dari tempat lain, jadi mitra cukup excited buat ikut yang konsorsium Ramadan. Yang kedua, kalau memang selain konsorsium itu, Bapak Ibu bisa menawarkan paket yang private. Jadi kalau private itu kan jamaahnya mungkin hanya sekitar 5 sampai 8. Nah, kita tuh memang bisa customable lah. Jadi nggak harus satu bis. Kalau misalnya emang cuma berlima, ntar bisa kita carikan pakai yang mobil MPV biasa atau pakai high-S di sananya atau mungkin pakai sedan, itu tergantung jumlah jamaahnya, itu bisa disesuaikan. Terus karena mungkin juga cuma berempat jamaahnya atau berlima, nggak perlu pakai handling, nanti mutawifnya aja. Jadi cukup pakai mutawif, handlingnya ditanggung sama mutawif, mungkin nanti ada harganya sedikit naik tuh untuk mutawifnya, tapi kan harga handling juga lumayan kan, jauh berkurang gitu. Jadi
Ada beberapa hal yang bisa ditrik-trikan sehingga pada akhirnya paket private kita tuh kurang lebih harganya mirip-mirip sama paket yang grouping juga, Pak. Jadi kalau masih seksi lah harganya gitu, kalau nawarin ke orang mungkin keluarga terdekat atau teman, kayak daripada ngambil di luar 32 juta misalnya atau 30 juta, mending sama gua aja 34 tapi udah private sekeluarga doang gitu. Insya Allah amanah. Nah yang gitu-gitu tuh cukup banyak tuh mitra kita main di situ Pak, karena minim resiko. Jadi artinya nanti tanggal suka-suka yang mau berangkatnya, hotelnya juga bisa custom suka-suka mau berangkatnya sama pesawatnya. Tinggal nanti apa namanya DP langsung mereka juga yang DP. Jadi minim resiko lah. Jadi dua hal itu kalau misalnya tadi ragu karena resiko, misalnya kurang jamaah, terus DP-nya nggak ada, itu bisa bermain di dua segmen tadi itu. Satu konsorsium ikut yang udah ada, kedua yang private. Itu Oke, dimengerti. Eh, Pertanyaan ketiga boleh? Boleh, boleh Pak, boleh. Tadi Mas Ilham itu pas buka aplikasi, itu Ya. cuma ada pilihan Mekah sama Madinah ya, kalau nggak salah. Apa tuh Pak? Hotelnya ya? Bukan. Trip. Oh, itu ini Pak. Maksudnya itu jamaah itu bermalamnya mau ke Mekah dulu atau Madinah dulu gitu Pak? Oh gitu. Nah, maksud Mm-mm. aku kan gini, sekarang banyak banyak umroh-umroh itu yang bundling gitu ya, kan, sama trip gitu. Oh, umroh plus gitu Pak ya? Plus Ya, leisure gitu itulah ya? sebutannya gitu kan. Iya, iya. Nah, maksud aku di aplikasi itu ada tidak? Nah, yang versi ketiga ini kita belum update sampai umroh plus sih Pak. Tapi itu bisa Oke. by request. Oh, Nanti bisa kita bayar bimbing request. Pak. Contoh nih Pak, saya akan sampaikan di layar ya. Misalnya umroh plus Heiko. Kayak gitu. Umroh plus Heiko. Ya, umroh plus Heiko kan. Ini nih Pak, ntar. Itu bisa, nanti by request. Karena kami di Umaro itu bukan hanya ada umroh Pak, tapi ada wisata halal. Nah, misalnya Bapak pengen ke 3 negara, itu bisa kita support Pak. Gitu. Bahkan family gathering juga bisa. Gitu. Misalnya Custom Bapak, berarti ya? yes, betul. Hmm. Nah, Oke. ini Pak ya, sebentar. Oke, insya Allah nih, kayaknya Bapak semangat sekali nih. Mudah-mudahan bermitra nih Pak. Amin. Amin. Sembari mencari saya pertanyaan nomor 4. Boleh, Kita boleh kita Pak. dari tadi ngomongin umroh. Mm-mm. Kalau tiba-tiba ada jamaah nanyain hajinya mana kayak gitu, Ada gimana? Pak, ada nih Pak. Nih saya, ini kan nih yang umroh plus leisure nih Pak. Terlihat nggak di layar? Iya. Nah ini Pak, 23,9 kan. Kemarin tuh Juli Agustus. Nah ini ada yang ngeracik seperti ini. Terus kalau misalnya haji, ini Pak, ada haji dakhili sama haji plus. Itu ada juga Pak. Itu kita share ke grup mitra. Gitu, bisa juga. Gitu Pak. Ada lagi Pak pertanyaan Pak? Bapak sudah isi link absen Pak? Belum? Sudah Pak? Belum. Belum. Kalau belum boleh chat Pak di nomor saya ini Pak. Ini Pak. Insya Allah ada hadiahnya Pak yang semangat ikut malam hari ini. Nah ini Pak 0889 7673 6991. Oke, ini nomor saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertemu langsung di kantor atau setelah Zoom ini, Mas Ilham saya bantu registrasi, monggo gitu. Nah, sambil saya carikan yang haji tadi ya Bapak ya. Haji. Oke, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya, silahkan. Halo, Ibu, Alhamdulillah. Tadi kan Bapak, sekarang ada Ibu. Baik, monggo Ibu. kalau saya sih memang sudah biasa. Tapi ya itu saya selalu beli LA, ya sama seperti ini. Beli paket, terus saya bawa ke sendiri itu dari tempat saya sampai di Jakarta saya di handling sampai apa? Sampai Jeddah saya juga di Hmm. handling. Tapi saya belum pernah bawa jamaah transit.
Kalau dulu waktu awal-awal saya sendiri yang umroh lewat travel, saya pernah transit di Abu Dhabi. Nah, karena kan ya tetap waktu itu kan saya ikut travel tuh. Nah, setelah ke belakang-belakangnya itu saya bawa sendiri tuh jemaah, saya kumpul dan memang statusnya itu private. Saya nggak pernah yang di konsorium gitu, nggak pernah. Jadi saya punya kenalan, dia bisa menyediakan ya seperti ini Umaroh. Jadi saya mau ini nih bawa jemaah 10 orang kayak karena memang selalu private gitu. Tapi kalau seperti transit gitu handlingnya gimana ya? Baik, kalau transit, Tiketnya nggak kalau add-on. ya kalau selagi transit, katakanlah di Turki Bu ya. Iya. Jadi transit ini tergantung case-nya Bu ya. Misalnya kalau di Turki, nah untuk Turki ini handlingnya kalau kalau di Turki ini porternya itu biasanya nggak ada Bu. Jadi ya nanti jamaah sendiri gitu kan yang dan mitranya lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalau misalnya transit di Doha gitu kan yang mana koper kabinnya itu koper bagasinya itu nggak turun itu bisa Bu. Terus kalau misalnya di Kuala Lumpur katakanlah Ibu transit di Kuala Lumpur dan harus turun koper bagasi gitu kan. Nah itu insya Allah ada Bu tim handlingnya gitu. Kalau transit di domestik pun insya Allah masih kita bisa support. Tapi kayak negara-negara tertentu kayak di Turki tadi Bu ya, itu memang itu tidak ada Bu, emang dari negaranya itu nggak menyediakan apa namanya porter gitu kan, handling seperti itu Bu. Pengalaman saya juga kemarin itu ya nggak ada, kita dorong-dorong sendiri. Tapi kalau di negara lain yang mana nggak turun bagasi itu aman sih Bu. Nanti kita pandu juga kan dari tour leadernya, terus kalaupun nggak ada tour leader kayak Ibu kan private, itu bisa dari di grup WhatsApp Bu, kita sampaikan selalu aman. Kemarin sih gitu Bu, yang sudah gitu. Dan ini biasanya masalah pembayaran ya, pembayaran itu jamaah itu kan kalau saya biasanya ngasih paling minimal itu 45 hari sebelum pemberangkatan tuh. Betul. Kalau misalnya sudah DP nih, kan jamaah udah DP, terus belum pembayaran tuh kadang kan ada juga jamaah yang mundur sampai batas minimal kadang 15 hari sebelum pemberangkatan. Itu kan saya pernah ngalamin bingung sendiri kan. Betul. Mana nih gitu. DP iya, udah DP iya, tapi kok kayaknya di tengah jalan kayak maju mundur gitu. Pembayarannya gitu. Terus yang sudah ditetapkan untuk tiketnya itu gimana? Baik. Nah, kita selalu edukasi ke mitra Bu, pelunasan itu H-45 hari. Apalagi ketika Ibu sudah booking tiket. Tadi kan story-nya kayak pertanyaan Pangga tuh Bu. Gimana Mas untuk kayak misalnya estimasi dulu gitu kan. Terus Ibu kan udah dapat DP tuh. Katakanlah untuk bulan pertama Ibu udah closingin itu kan masuk Kumar tuh DP. Nanti kita konfirmasi ke Ibu. Ibu mau dibookingkan ke tiketnya dengan jumlah jamaah yang ada, Ibu bisa dapat tiket misalnya 20 atau 25 gitu. Oh iya Mas Ilham, Mas Risman gitu kan. Nanti kita kasih performa invoice Bu. Nah, kenapa kita edukasi H-45? Yang pertama, ketika jamaah tidak jadi berangkat, Ibu kita mitra masih ada spare waktu. Umaro pun bisa membantu share ke mitra-mitra tuh untuk sebagai pengganti jamaah pengganti. Karena kalau sudah di booking Bu tiketnya, ketika jamaah kan kadang enak aja. Maaf Bu, saya nggak jadi. Sebenarnya itu ketika dia bilang nggak jadi, itu ada materialisasi kan Bu. Kalau maskapai kan, bener ya Bu. Kan Ibu udah pengalaman kan. Nah, apalagi kalau maskapai kayak Lion itu harus 100% terisi. Tapi kalau misalnya kayak Qatar, Saudi itu sekitar
20% lah, 20% materialisasi. Jadi misalnya 20 ibu udah booking, berarti itu 18 lah yang harus terisi. Ya kurang lebih seperti itu ya ibu hitung-hitungannya ya. Nah dari 18 itu harus terisi. Jadi kalau misalnya ada yang cancel gitu kan, kalau cancel satu ya masih maskapai nggak kena materialisasi lah. Tapi kalau misalnya cancelnya dari melebihi materialisasi, itu kita masih bisa ada waktu untuk spare ngepush cari pengganti. Tapi kalau pelunasan terlalu mepet, yang pertama Bu, kita kan bersentuhan langsung dengan vendor, sedangkan mitra ini bersentuhan langsung dengan jamaah. Nah, kita pengen menjaga nama baik kita di vendor, Bu. Kita nggak mau ada tunggakan, apalagi udah mau berangkat masih berhutang. Karena kebanyakan travel-travel yang jamaahnya terlantar di sana, Bu, setahu kami ini ya mereka tuh pelunasannya tuh di on the spot gitu kan. Nah, orang Arab ini kan ya nggak semuanya seperti Nabi ya Bu ya, mohon maaf ya. Jadi kadang kita udah janji ke mereka, ini udah DP, ternyata mereka dapat tawaran yang lebih menarik nih. Jadi Ya, uang kita tuh pernah bisa tuh. dikembalikan. Dan itu kalau kita belum dapat yang namanya confirmated definition ya, CD itu Bu, itu kita nggak bisa nuntut ke polisi yang ada di sana. Tapi kalau ibu sebelum berangkat sudah lunas, terus apalagi sekarang kan visa harus terintegrasi sama hotel tuh. Nah, jadi enak Bu, nyaman. Jadi kita pun tenang beribadah, mitra pun nggak ada kepikiran, kami juga sebagai operasional gitu kan, nggak tergesa-gesa gitu sih Bu. Dan satu lagi, kalau kan biasanya tuh jemaah tuh kan memang percaya pasti ke agennya ya. Dia kalau untuk mentransfer ke rekening Hmm. C itu kayaknya 100/1 deh. Selama saya menangani jemaah dia tuh nggak pernah. Dia pasti transfer ke saya. Jadi biasanya setelah terkumpul nih untuk 10 orang saya booking 10 orang karena private umroh. Jadi itu yang biasanya itu kalau di umroh saya transfer semua dulu atau saya bayar HPP ke 10 jamaah ini. Baik. Nah, Berarti tadi sudah saya terima sendiri gitu. ya, kalau saran kami ya Ibu ya, punten banget. Saran kami itu lebih baik transfer ke rekening PT Ibu. Karena apalagi kalau Ibu punya agen, pastikan Ibu punya agen. Tentunya Ibu mengedukasi agen-agen Ibu jangan sampai menampung dana jamaah. Karena godaannya itu luar biasa. Kita sudah menangani kurang lebih 3 mitra yang nangis ke kantor gara-gara agennya. Gitu Bu. Yang pertama saya ceritakan aja Bu ya. Ini kan kita berdasarkan pengalaman Bu. Ketika mitra punya agen, agen cari jamaah, jamaahnya kenal dekat dengan agen Bu ya, bukan mitranya, ibu kan pasti punya reseller nih. Terus si jamaah transfer ke agennya ternyata punya pay letter Bu, uang jamaahnya otomatis kesedot dan itu 50 juta, bayangin Ibu. Dan dalam waktu dekat pasti tim operasional Umaro tuh nagih Bu, ini mana kok belum pelunasan. Nah, terkadang kita jarang Bu nanya ke jamaah, kita menjaga nama baik mitra lah gitu kan. Kita tanyakan ke mitranya, mau sampai kapan kok belum lunas gitu kan. Ternyata agennya yang bermasalah. Nah, begitu juga terkadang Bu mitra. Ya, kita kan nggak tahu Bu ya, semoga ya amanah, kita kan gambarnya pengen amanah. Saran kami sih ditransfer full Bu. Toh pun kalau misalnya ibu pengen dicairkan terlebih dahulu gitu kan, itu boleh. Contoh, jamaah keberangkatan ibu masih lama nih. Kayak kemarin tuh Pak Ustadz Jabar, Musa Datul Jabar. Udah lunas, jamanya udah lunas. Cuman pengen dicairin komisinya Bu, karena di situ ada komisi per jamaah 5 juta gitu kan. Ada sekitar 17 jamaah. Targetnya 20, terisi 17. Alhamdulillah nggak kena materialisasi Bu. Nah, jadi ya tinggal ajukan aja. Biasanya kalau kami di perusahaan, karena ini perusahaan Bu ya, jadi kami arahkan Ibu buat surat menyatakan dengan nama brand ini ingin mengambil komisinya. Nah, kalau manajemen lihat oh ini udah lunas, itu kita berikan Bu, meskipun jamaah belum berangkat.
Karena kan tidak ada potensi katakanlah jamaahnya gagal enggak jadi berangkat ya, tapi kan udah dibayarin. Nah, gitu. Beda halnya jamaahnya belum lunas, terus mitranya minta komisi, ternyata jamaahnya nggak jadi berangkat. Nah, itu kan jadi ribet Bu nanti. Gitu Ibu. Insya Allah Oh, bisa Bu, ditransfer full nanti komisinya kita bisa berikan gitu. karena ya mungkin ketidakpahaman ya, tapi selama ini saya sudah beberapa kali membawa jamaah seperti itu karena pengalaman di sana juga punya teman-teman beberapa muthaif gitu kan. Jadi berani Mm-mm. memprivatkan umroh ini, saya beraninya di situ. Ya, Punya ya. kenalan beberapa muthaif di sana, karena kenalan di sini. Jadi eh, mungkin semi mandiri ya, tapi Iya. pakai nama travel. Hmm. Jadi mereka jamaah itu bayarnya ke saya semua. Saya Ya, bayar ke saya. alhamdulillah. Nah, terus saya bayar LA-nya ke salah satu travel gitu yang membawahi Mm-mm. di sana, yang mengurus saya lah di sana gitu. Tapi Hmm. saya dapat, saya tuh tetap bayar cuma ya HPP ya doang gitu. Selebihnya ya Mm-mm. itu sudah sama saya. Betul. Baik Ibu. Mas Ilham, Pak Angga siap. kalau ada case kayak gitu, handlingnya gimana dari pengalaman Iya, Mas ini Ilham Pak. itu? Alhamdulillah kan owner kami Pak Lendra itu lama di Asra Pak ya. Hmm. Terus juga ketika ada case seperti itu, langsung ketika zamannya itu berangkat Pak ya, mitranya itu kebetulan kemarin tuh berangkat. Langsung kita ajukan untuk program cicilan gitu Pak. Jadi langsung mengajukan Amitra atas namanya. Nah, nanti kan Amitra tuh bayar Pak ke kami. Ya, nanti mereka yang akan cicil gitu. Tetap dari kantor tuh selalu apa namanya disiplin Pak ya. Harus bayar ya, yang bayar itu yang berangkat gitu. Gitu Pak. Kita kan disiplin agar ya mitra-mitra juga ya kita kan nggak mau juga ngalah terus, rugi terus gitu kan Pak. Gitu Pak. Kemarin tuh solusinya ada pakai program Amitra Pak. Jadi si mitranya itu kita sarankan untuk ambil Amitra. Nah, untuk cicilannya itu sesuai dengan budget. Jadi kayak kemarin itu kan udah di atas 35 kan ya akhirnya ngambil dua nama gitu, dua nama yang berbeda. Gitu, Pak. Terus kalau tadi si jamaah udah transfer nih ke mitra gitu kan. Mm-mm. Si mitra udah transfer nih ke Umaroh, udah Betul. komplit lah ya kan. Mm. Tiba-tiba H minus katakanlah H minus 2 minggu gitu. Mm-mm. Jamaah bilang, eh Mas Angga aku nggak jadi deh, tolong duitnya Ya, dibalikin gitu gimana? baik. Piye ngono kuwi? Kalau itu bisa kita kembalikan pasti ada potongan sesuai dengan regulasi dari tiket dan hotel, Pak. Jadi kalau misal Pak untuk tiket koreksi kalau Bapak Ibu lebih tahu ya, saya juga bukan tim operation. Kalau Hamin 30 itu masih bisa dikembalikan kalau nggak salah 80%. Tapi kalau di atas 30, kalau nggak salah itu udah nggak bisa dikembalikan di atas 50% atau malah nggak bisa, pokoknya nggak bisa full Pak. Gitu. Jadi ada jangka waktunya lah. Begitu dengan hotel. Jadi kalau Bapak pertanyaan Bapak, Mas Ilham, jamaah udah lunas. Tiba-tiba Hamin 1 pekan cancel. Ya bisa nanti kita konfirmasi dulu ke tiket dan hotel. Ini ada jamaah 1 cancel. Nah, kalau dari hotel menyatakan ya bisa dikembalikan ya full, kan tergantung jenis hotel Pak ya. Ini bisa ya alhamdulillah. Dari maskapai juga nggak bisa dikembalikan full. Kita bisa kembalikan cuman 20%. Ya berarti itu yang kita kembalikan. Gitu Pak. Oke. Berarti tetap itu kita sampaikan di depan ya, di awal Iya, ya. ada di invoice Pak biasanya. Ada di invoice, oke. Iya, nanti invoice-nya itu dari Umaroh yang buat, mungkin nanti Bapak bisa tambahkan logo Bapak gitu kan. Gitu. Iya dong, pakai pakai logo aku dong. Iya, ya nggak apa-apa kan. Bang, Heeh. Mas, bentar Mas, izin sedikit menambahkan Mas. Boleh Mas Risman. Ya, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, memang case yang apa namanya kita tidak minta-minta ya.
Jadi Ya, kalau Allah misalkan sudah mendekati mungkin 3 minggu sebelum keberangkatan dan terjadi pembatalan secara sepihak. Nah, jika visa sudah terbit, sudah MOFA ya, dan semua kita sudah lunasi, maka tidak ada pengembalian, Mas. ya, betul. Gitu. Kalau visa udah terbit ya. Tapi kalau misalkan sebelum 30 hari dan mungkin ya kita belum melakukan pelunasan, nah itu masih bisa dikembalikan. Yes, betul. Ya, dan saat ini Mas Ilham ya, ini visa semakin ketat. Itu 30 hari sebelum keberangkatan sudah harus lunas, Mas. Betul. Kalau dulunya kan masih 2 minggu ya, bahkan ada yang Ya. 1 minggu sebelum berangkat masih bisa ya. Tapi ini 30 hari Mas sebelum keberangkatan. Jadi seperti itu ya. Oke Mas, makasih ya. Assalamualaikum. Nah, Kayaknya kita ini yang nyubi-nyubi ini perlu dikasih catatan deh, Mas Ilham. ada ininya Pak, handbook nih saya share Pak ya. Nih Oh, ada apa? handbooknya ya? Ada, Itu tenang Pak. poin critical point menurut saya sih. Iya. Ya, Karena kan betul. tadi yang saya sampaikan Pak di awal ketika Bapak bermitra itu ya nggak dilepas Pak. Kita bimbing. Nah ini Pak dilihat nih handbook dan bahkan Pak bukan hanya handbook. Itu ada kelas-kelasnya. Nih, ini Pak ya, ini contoh handbook. Contoh nih Bapak malam ini bermitra. Bapak bisa ikut kelas nih Umaroh Indonesia. Nah, ini Pak ya. Umaroh Indonesia. Misalnya kemarin itu ada kelas. Ini Pak, ini saya tampilkan fakta Pak ya. Jadi ya ini benar-benar real. Nah, ini Pak terlihat ya di layar Pak ya. Ini edukasinya. Program Amitra yang tadi saya sampaikan Pak, umroh dulu bayar belakangan. Maskapai, pengetahuan maskapai, skill komunikasi ke jamaah, hak dan kewajiban. Nah, ini Mas Risman yang tadi menambahkan tuh Pak. Terus strategi digital marketing. Nah, ini Pak untuk strategi digital marketing, Bapak juga bisa request ke kami, bisa nggak Mas Ilham di handle sosial media kita? Bisa Pak. Cuma nanti ada biayanya. Nah, nanti sesuai dengan budget Bapak gitu kan. Begitu juga dengan iklan. Nah, ini coba saya tampilkan contoh sosial media mitra-mitra Umaroh Pak ya. Contoh misalnya saya tampilkan ini Sofia Amanah. Ini yang sudah 2 kali berangkat Pak. Nah, ini terlihat Pak di layar Pak ya. Ini brand mitra Umaroh Pak. Nah, nanti Bapak bisa punya brand seperti ini. Gitu. Nah, ini lihat flyer-flyernya enggak, Umarohnya hanya kecil di bawah Pak. Nih, Umarohnya hanya kecil di bawah. Di bawah ini, support by Umaroh. Ada nomor PPU-nya. Gitu. Nah, untuk harganya ini bukan kita yang tentukan, tapi mitranya. Gitu. Terserah Bapak mau naikin berapa gitu kan. Gitu. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini kan Pak terlihat di layar Pak ya. Perlengkapannya sudah pakai perlengkapan mereka sesuai brand guideline-nya mereka kan Bapak. Gitu. Terlihat ya Pak ya? Mantap ya. Itu omsetnya berapa itu Mas Ilham? Tinggal hitung aja Pak. Kalau misalnya satu jamaah minim 3 juta aja, nih minim Pak ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Pak. 16 kali 3 Nyayur ya. Iya 48. Padahal bermitranya cuma 5 juta Pak. Itu Pak. Monggo Bapak ini karena Bapak udah dapat ya katakanlah peluang ya malam hari ini sudah meluangkan waktunya ikut webinar mumpung ini ada kesempatan. Monggo Pak dimanfaatkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi income tambahan. Amin. Kita bimbing gitu. Contoh lagi nih Pak, ini kan satu. Contoh lagi nih saya bukakan. Naura misalnya ya, Naura. Nih lihat Pak, nomor PPU-nya sama Pak. Ini kan kalau misalnya ini kan 14003. Tadi Sofia Amanah. Nah, 14003. Itu boleh ya ditampilin ya?
Lah memang harus ditampilin Pak, karena kan zaman nanya PPU-nya bener nggak? Karena kan di kacamata Kemenak itu kan yang dinilai penyelenggara PPU-nya gitu. Oke. Gitu. Jadi untuk menambah trust ke jamaah. Nah Iya ini benar. Pak tuh Umaronya hanya support by Umaro. Nah itu shall-nya shall brand mereka gitu. Contoh lagi misalnya ini yang saya ingat-ingat banyak Pak ya brand-brand mitra nih. Umroh Happy. Nah ini Umroh Happy. Nah ini tuh Pak. Sama kan Pak nomor PPU-nya? Hmm. Nah ini tuh. Ini paket-paketnya Umroh Happy. Kayak gitu. Nah ini apa namanya? Harga paketnya 26,8 gitu. Bikinin kayak gitu dong, Mas. Itu flyer-flyer itu. Nah, kalau untuk flyer kita sediakan template. Nah, biasanya template-nya seperti ini, Pak. Nih, Canva. saya bukakan di Canva. Nah, contoh ini nih, misalnya ini, Pak ya. Ini nih, kayaknya ini Oh, juga itu sama itu sih. bisa di-share tuh. Bisa, nanti ada di grup. Nah, nanti Bapak tinggal tambahkan logo di sini. Jangan lupa Hmm. nanti HPP-nya ini dihapus karena kan kita itu nggak pernah jual ke jamaah. Hmm. Gitu. Ini contoh. Terus ada lagi. Nah, ini kan banyak nih Pak template-template tuh. Ini di-share. Kayak gitu. HPP kuat itu maksudnya adalah per Satu per kamar 4 orang, Pak. oh enggak, maksudnya itu tadi 31 juta itu per orangnya kan, bukan Iya, per bukan orang, tiga betul. puluh satu 4 orang gitu bukan kan? Bukan. 31 per orang. Ini paket itikaf ini. Ini juga udah sold out, Pak, yang HPP ini nih. Hmm. Gitu. Kita buka lagi. Terus contoh lain lagi. Nah, itu tuh Mas, itu kan ada tulisannya tuh tadi tuh. Maskapainya Qatar atau Lion Air. Lion, ya itu. Nah, in case nanti ya kita nggak tahu ya gitu kan. Hmm. Tiba-tiba beda gitu Garuda nanti zamannya komplain. Perasaan di iklannya Qatar kayak gitu. Nah, kalau udah Qatar atau Lion ini biasanya ya dua ini aja, Pak. Kecuali kalau Qatar atau Setaraf gitu kan. Hmm. Karena biasanya itu untuk yang paket-paket konsorsium yang sudah di booking mitra ataupun dari Umaro yang bookingkan bantu, kan ada paket konsorsium yang dibuat mitra juga Umaro, Pak. Jadi Umaro buat paket yang mana untuk mitra-mitra kita share HPP-nya gitu kan. Nah, insya Allah tuh untuk kayak mitra yang udah booking tiketnya ya, insya Allah udah confirm. Nah, di sini kita ada siapkan ini nih Pak, konsorsium center. Nah, misalnya gini Pak, konsorsium center. Konsorsium center. Nah, di sini Bapak bisa lihat nih paket-paket mana yang dibuat oleh mitra. Kayak gitu. Contoh, misalnya ini nih yang udah tiketnya yang udah confirm awal Ramadan. Bapak bisa lihat nih awal Ramadan. Oh, ini masih ada 42 seat gitu. Awal Ramadan. Yang sudah sold out nih ini nih Pak yang tadi itikaf sama full Ramadan. Seperti itu. Ada juga yang umroh plus Doha. Nih Bapak bisa lihat datanya tinggal berapa nih? Oh, tinggal 22 gitu. Semua lengkap di sini Pak. Termasuk paket Bapak yang pengen dipenuhi oleh mitra. Nah, ketika Bapak share ke mitra, itu komisinya bukan kita yang tentukan, tapi Bapak juga bisa menentukan berapa dikasih ke mitra karena kan itu paket Bapak, katakanlah gitu kan. Gitu. Oke, Mantap, Pak ya. mantap. Mantap, alhamdulillah. Kalau sebulan closing 20 mantap. Mantap, Pak, alhamdulillah, Pak. Ayo, Pak, bismillah, Pak. Amin. Gas. Nah, untuk nomor rekeningnya transfernya ke rekening PT Nautulul Umroh Haji, Bapak Ibu, monggo kalau ingin lanjut silakan nanti bisa kirim bukti transfernya. Ada di grup juga. Bapak Angga udah ada di grup kan ya hashtag 13 Pak ya? Ada. Iya. Ini apa nih? Tadi nama-nama travel yang sudah join Umaro apa aja? Oh, banyak Pak. Ada 300-an. Kayak tadi yang saya sebut tuh Naura, ada juga Aruman,
Al-Fakhira, Umroh Happy, Naurah, terus terus apa lagi ya? Namina, banyak. Nah, ini kalau saya buka di datanya itu sekitar 300-an. Ada banyak, Pak, brand-brand travel gitu, Pak. Ini yang sering keberangkatan itu ada Talita, Menza, Sahabat Umroh, Aruman, tadi udah Rauda Wisata, Hayat Trip, KDI, Manbaul Hikmah, ZZ Trip, banyak Pak. Gitu, gitu Pak Firman ya. Gini. Ini Mas mau tanya, Boleh, Ibu silakan. kalau yang misalnya kita daftar nih bermitra untuk sekarang kan tuh pakai apa Meta Ads tuh kan belum paham itu dapat digital marketing untuk Meta Ads-nya itu dapat. Edukasinya dapat Bu, edukasinya dapat, edukasi dan bimbingnya itu dapat pembelajarannya. Namun kalau memang Ibu pengen, saya repot nih Mas, di handle aja deh sama Umaroh, itu bisa juga. Cuman ada biaya Bu ya, nanti ada diskusi tambahan Bu dengan tim digital marketing kita. Terus juga bisa menyesuaikan budget Ibu, misalnya saya pengen yang iklannya sehari katakanlah 50.000, atau sosial medianya pengen disupport cuman berapa konten. Nah, jadi dari yang basic, yang paket silver lah ya, taruhlah yang paket bawah atau yang gold itu ada gitu. Jadi Ibu tinggal duduk manis aja sama balas chat gitu kan. Bisa Ibu. Itu seperti Pak Aan, ada mitra kami di Surabaya udah melakukan itu. Jadi sosial medianya di-handle, terus iklannya juga di-handle. Bahkan nanti Ibu bisa yang evaluasi. Nanti ada tim digital marketing gitu kan. Punten Kang gitu kan. Ini kok yang masuk kayaknya wilayah Sumatera ya. Bisa nggak disetting? Ini contoh Bu ya, contoh. Bisa nggak disetting targetnya Jakarta aja? Ya nanti disetting Jakarta gitu. Nanti tinggal Ibu atur, bahkan nanti ada template balas chatnya Bu, disiapkan nama tim digital marketing. Tentunya nanti ada pilihan-pilihan layanannya Bu ya, gitu. Oke, Ibu tadi Ibu siapa Bu? Punten Bu, Ibu. Bu Hadijah. Iya, ini nomor saya Bu, boleh dicat Bu. Ini nomor saya 76736991. Nah, ini ya Bu nomor saya di kolom chat. Bisa nggak kita jadi mitra kalau sudah dapat jamaahnya? Aduh, iya, sebenarnya kan jadi mitra itu bukan hanya pas dapat jamaah ya, Ibu Bapak ya. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi ya ada kos perusahaan lah, SOP kan. Maka dari itu ya syaratnya harus bermitra dulu Bapak Ibu, punten gitu. Iya. Itu Bu nomor saya Ibu ya, nanti boleh dicek. Itu bayar 5 juta itu membership berlaku berapa lama? 5 jutanya hanya sekali aja Pak. Sekali aja. Enggak 1 tahun terus bayar 5 juta lagi, enggak. Sekali aja. Nah, nanti kalau 3 tahun sudah berlanjut, nanti kita akan review dan misalnya kita tanyakan lagi ke mitra, masih mau berbisnis travel bersama Umaroh gitu atau tidak. Nah, kalau pengen paling daftar ulang dan nggak nyampe 5 juta, hanya ratusan ribu lah Pak, gitu buat operasional kami gitu kan. Gitu Pak. Monggo Pak Angga, Bismillah. Oke. Bismillah. Bismillah, yakin Pak. Dan ini kalau saya Bapak pengen lihat testimoninya ya, nih testimoni. Bapak tahu Bu Rike Pak, Bu Rike Dia Pitaloka? Tahu. Nah, beliau pernah berangkat
menggunakan umroh dari mitra-mitra kita. Nah, ini coba saya share Pak ya, testimoni-testimoni ya. Oke. Assalamualaikum besti-besti Indonesia. Berakhirlah perjalanan umroh yang luar biasa ditemani oleh umaroh Mekah Jeddah dengan mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah bagi peradaban Islam yang memberikan kami, saya Rike Diah Pitaloka dan sahabat-sahabat Laskar Juang jadi punya spirit lagi yang lebih besar spiritnya untuk memperjuangkan rakyat bangsa dan negara kita. Insya Allah perjalanan dengan umaroh ini membawa berkah yang luar biasa bagi perjuangan kita untuk Indonesia. Jadi jangan lupa, ingat umroh, ingat umaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Novia Wularsari dari ZZ Trip. Alhamdulillah, selama saya bermitra dengan Umaroh, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, saya tidak perlu repot-repot lagi mengurus handling, tiket hotel, visa, jadi saya hanya fokus untuk mencari jamaah. Yang kedua, saya bisa membesarkan nama brand saya sendiri. Yang ketiga, alhamdulillah, nggak sampai setahun ini, saya mendapatkan 50 juta lebih. Yuk bergabung di Umaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tutorial semua ada di YouTube Bapak Ibu. Jadi bisa lihat dan bahkan biasanya juga di grup mitra kita tampilkan keberangkatan dari mitra-mitra gitu. Baik, bismillah nih ada. Bismillah kita mulai. Bismillah. Silakan atas nama Shads. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita tunggu ya. Hari ini mudah-mudahan ada 5 yang mendaftar. Bismillah. Cukup? Pak Angga, cukup Pak? Izin Mas Ilham. Boleh? Saya dari tim digital marketing Umaroh. Nah, Rijal keluar. Monggo Kang Rijal. Siap. Mohon izin Bapak Ibu, saya coba menambahkan yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham. Betul bahwasannya di Umaroh ini kita bimbing juga dari sisi digital marketing. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Dari mulai pertanyaan bagaimana sih kita cari jamaah gitu. Nah, kita ada strategi online dan offline Bapak Ibu. Nah, untuk yang gratisnya pun ada gitu. Kita bimbing juga. Jadi kalau mau belajar langsung terkait digital marketing, itu bisa datang langsung ke ke kantor kita langsung. Kita konsultasi bareng-bareng di kantor ya, face to face bisa lebih nyaman begitu. Dan bisa juga di sesi online. Jadi kita akan sediakan kelas-kelas begitu untuk khusus digital marketing. Ataupun mau private konsultan juga bisa Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, kita bersama ahlinya Alhamdulillah ada di sini. Kemarin baru saja kita melaksanakan private pelatihan digital marketing. Beliau usianya 72 Bapak Ibu. Ya, 72 tahun, tapi semangatnya luar biasa, ingin mengetahui bagaimana digital marketing yang berjalan di dunia travel, umroh dan haji ya khususnya. Nah, kita coba terangkan sedetail mungkin. Alhamdulillah, banyak insight-insight yang beliau terima. Beliau mitra baru dari Jakarta, Mas Ilham. Kalau nggak salah ya. Yes. Namanya Pak Ali, dan beliau karena mungkin sudah berumur, beliau mengajak anaknya untuk berdiskusi sama kita begitu. Jadi usahanya dikelola juga oleh keluarganya begitu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Tentunya dengan kapasitas dan benefit yang berbeda begitu Bapak Ibu. Mohon izin saya nggak on cam ya, Mas Ilham ya. Iya. Oke. Mungkin itu saya tambahan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rijal.
Baik, cukup ya Bapak Ibu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya nanti ketika Bapak Ibu ingin langsung datang ke kantor juga boleh. Sekaligus cek kantornya, ketemu ownernya, Pak Yulendra, insya Allah ada di kantor, dan Pak Andi. Nanti ketemu aja janjian Bapak Ibu ya, bisa langsung WA saya atau Mas Risman. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah ya, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi buat income tambahan Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi